Satu hal yang sangat gue pingin bagikan lagi kaitannya dengan sumber daya manusia atau human resource secara mikro detail tapi coba dibangun dengan structure of thinking yang berbeda. Karena bagi aku pribadi, bagi gue pribadi, manusia itu memang sangat dibutuhkan nilainya berharga sekali. Apalagi abad 21 dengan chaosnya secara global dengan COVID, kan kita tahu sama-sama kan, perusahaan banyak bangkrut, ya kan? Dan juga banyak PHK dan juga akhirnya orang yang pinter, orang yang punya terobosan, kita bisa lihat secara global orang yang super hebat, salah satunya Elon Musk. Dia berani menciptakan segala sesuatu itu yang sifatnya long term karena dia punya long vision. Jadi adanya satu long term project karena ada long vision. Long vision itu dibangun dari potensi yang dielaborasi dan menjadi satu kekuatan karena dia menemukan passion yang mau tidak mau dia akan berjumpa dengan segala sesuatu probabilitas. Nah, probabilitas itulah yang harus dijernihkan dulu nih bagi kita semua nih, pribadi-pribadi. Kenapa? Karena rahasia untuk kita terus maju sifatnya long term project one by one itu oleh karena ada long vision yang jauh ke depan karena ada hasrat yang mulia dan mempunyai kualitas yang sifatnya, kekuatannya, karakteristiknya, keinginannya, dan keberhasilannya bukan karena kesombongannya, tetapi segala sesuatu yang benar-benar mencairkan kepribadian dia. Nah, apa rahasianya? Nah, gue akan bagi ada 4 hal. Nah, yang pertama, seseorang personalitas atau keberadaannya, ya, kepribadiannya loh, dia sehat atau tidak bukan karena dia gajinya besar. Bukan karena dia punya kamar kerja seperti saya mungkin ya saya anggap nggak besar lah, oke lah begitu ya. Itu bukan jadi satu tumpuan atau mobilnya atau tanahnya atau gajinya. Itu hanya hal-hal yang kecil saja. Tetapi seperti saya nih banyak buku. Ada 4.000. Bagaimana buku itu bisa menjadi makanan sehat dan akhirnya menjadi seorang pribadi yang tangguh, menjadi seorang pribadi yang sehat, menjadi seorang pribadi punya pikiran yang lentur dan itu menjadi satu tanaman yang di nurturing, yang dirawat, dikasih pupuk otak Anda dan saya menjadi seorang pribadi yang fresh from the oven such like. Jadi seperti ada satu kesegaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, good ideas. Ya, good ideas are always crazy until they are not. Jadi ide-ide yang hebat, ide-ide yang cerdas, ide-ide yang sifatnya menerobos itu selalu mempunyai keberadaan yang gila. Nah, gila itu mengakibatkan sekeliling kita, anak buah kita, bahkan orang tua kita, mungkin pasangan kita, ataupun anak kita menganggap, wah crazy nih orang. Orang ini gila pingin menang sendiri. Mereka nggak paham. Bagi saya itu hanya satu pertanda harus kita kembangkan. Harus kita selami, harus kita buka itu dan kita menelusuri kira-kira bibit apa yang harus kita campur supaya ide-ide yang dasar sampai ide itu jadi dan ide itu bisa dijual dan making money, monetize, istilahnya begitu ya. Nah, kalau itu nggak ada ya percuma. Maka yang kedua, personalitas yang sehat. Yang kedua, tidak hanya good ideas are always crazy, but yang kedua, you are or me as the CEO. CEO itu kita adalah pemimpin yang tertinggi dalam korporasi. Nah, seorang pemimpin tertinggi dalam korporasi menjadi ciri bagaimana kita, Anda dan saya masing-masing menjadi seorang pemimpin, leadership within. Jadi yang paling tinggi bagaimana kita mengelola. Kapan saya bisa memecat diri saya karena saya tidak benar? Kapan saya memecat diri saya sendiri di dalam hidup kepemimpinan saya, di dalam kepribadian saya yang tidak tulus, koruptor misalnya, narkoba, atau hanya buat provokasi-provokasi, itu artinya orang itu dalam dirinya sendiri, dia harus di fire.
oleh dirinya. Gitu. Jadi orang-orang yang hal seperti inilah akhirnya mau tidak mau mengacak, ya, meneropong, ya, menelusuri, dan kita perlu detox oleh diri kita sendiri. Maka kita juga bisa sebagai seorang CEO atau presiden direktur yang paling tinggi posisinya di dalam diri sendiri, kita pun juga bisa mempromosikan diri sendiri. Itu yang saya sebut adalah personal branding. Jadi personal branding itu mempunyai satu nilai yang sangat significantly, dan accordingly kita harus mau nggak mau membagikan seluruh probabilitas yang ada. Sehingga teman-teman begini nih, personalitas yang sehat akan mengakibatkan kesehatan batin dan menimbulkan keyakinan untuk kita mampu melewati kemungkinan badai. Seperti lagu mengatakan badai pasti berlalu. Yes, badai pasti berlalu, but it depends who you are. Tergantung Anda dan saya siapa. Pengalaman kita di masa lalu yang mungkin melukai, yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membingungkan, apakah itu menjadi sesuatu pukulan telak? No. Pengalaman masa lalu yang hebat, yang jelek sekalipun harus kita ramu ulang. Harus kita godok ulang dan kita meneliti segala sesuatu dengan benar. Maka yang ketiga nih, kita harus membungkus hal yang lain. Everything I want in my life, it's only 6 months of pure focus way. Jadi di dalam kondisi yang COVID sekarang, kita nggak bisa tuh jangka panjang berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu kuncinya 6 bulan. Setiap 6 bulan harus kita review, harus kita reformasi, harus kita evaluasi, dan harus kita menambahkan vitamin, ya, menambahkan pupuk di dalam batin, di dalam pikiran kita, di dalam seluruh perspektif Anda yang sifatnya meluas, dan kekuatan analisis kita mendalam, ada akurasi, ada presisi, dan ada keingintahuan untuk terus belajar. Dan akhirnya kita menjadi satu bagian yang tidak akan pernah habis-habisnya walau badai itu terus berjalan. Badai itu fakta. Bagi saya, badai itu fakta sekaligus jadi vitamin di dalam hidup Anda dan saya. Maka yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa surround myself with people, ya kan, who talk about vision and ideas, not people. Jadi siapa orang yang berada di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita itu, lalu apa yang kita bicarakan? Nah, saya mengusulkan yang kita bicarakan adalah visi dan ide kita masing-masing waktu kita kongko, kita ngobrol, kita bagi pikiran, kita membangun struktur ideas, dan kemungkinan yang ke depan itu, visi kita itu mempunyai nilai keseriusan. Banyak orang secara jujur ya, nggak ada visi loh. Kalau di perusahaan waktu saya jadi presiden, saya tanya salah satu calon GM. Saya tanya, what is your vision? Waduh, saya nggak kepikiran, Pak. Waduh, kalau Anda nggak kepikiran, gimana lu bisa masuk di perusahaannya ada visi? Kalau satu perusahaan ada visi, kamu nggak kepikiran ada visi, bagaimana kamu mengcombine itu sehingga kamu menjadi satu pribadi yang punya nilai? Nah, ini teman-teman, maka saya mengatakan keberadaan yang sehat, personalitas yang sehat itu memang sesuatu yang serius yang harus kita kembangkan. Oke ya, terima kasih.